Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Buat yang lagi nonton video aku, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini aku lagi nyari lengkuas ya. Soalnya tadi ama aku itu nyuruh cari lengkuas buat ungkep ayam. Jadi aku langsung aja nyarinya di samping rumah aku karena memang ini udah kita tanam lama ya. Jadi udah bisa diambil atau dipanen gitu. Nah, ini aku mau menggali dekat akarnya dulu atau dekat umbinya ya. Tapi sebenarnya lengkuas ini dibilang bukan umbinya gitu, tapi semacam atau sejenis rimpang-rimpangan ya. Nah, ini aku potong dulu batangnya biar aku mudah buat narik si lengkuas ini. Jadi biasanya kalau kita ngambil lengkuas itu atau panen lengkuas itu biasanya kalau mau lebaran haji gitu buat masak rendang. Nah, ini karena aku ngungkep ayam, ama aku bilangnya harus pakai lengkuas, jadi aku cari dulu. Nah, ini aku ngambilnya yang bagian yang masih berwarna pink atau kemerahan ya. Kenapa aku ngambilnya yang ini? Karena bagian yang merah ini itu masih lunak atau lebih mudah digiling gitu. Kalau yang udah agak putihnya itu udah agak keras, jadi aku lebih baik ngambil yang mudah digiling aja karena memang aku gilingnya itu pakai batu itu ya, batu giling gitu, bukan pakai blender. Jadi aku cari yang mudah digiling aja. Nah, ini udah dapat ya. Terus jangan salfok cara aku megang pisau ya, karena memang banyak yang bilang pas lihat aku megang pisau itu kayak takut banget gitu motongnya ya, karena memang aku udah biasa ya. Jadi alhamdulillahnya nggak ada yang terluka dengan aku megang pisau kayak gitu. Nah, ini aku udah dapat. Terus ini malamnya ya, jadi suami aku itu beli buah semangka. Nah, ini semangka yang dibeli di toko buah. Biasanya aku kalau beli buah semangka itu paling mahal itu cuman 20.000 ya. Tapi ini suami aku belinya 50.000. Itu aku sampai kaget banget. Mungkin yang tinggal di kota 50.000 mungkin nggak mahal ya. Tapi buat aku yang tinggal di sini yang biasanya beli semangka cuman 20.000 paling mahal, itu 50.000 ini udah mahal banget. Tapi emang iya semangkanya itu beda ya, dengan yang biasa aku beli. Ini semangkanya itu yang non biji gitu, nggak ada bijinya. Mungkin karena memang semangka non biji ya, karena harganya mahal gitu. Makanya harganya mahal gitu maksud aku. Nah, ini anak-anak udah excited banget pingin makan buah semangka. Tapi aku sengaja motongnya kayak gini biar dapatnya banyak, biar besok bisa dimakan juga sama tukang-tukang yang kerja di rumah aku itu. Jadi ini kita mau makan semangkanya dulu. Anak-anak memang suka banget sama buah semangka. Tapi sebenarnya memang kalau si Ade itu buah apa aja dia suka biasanya. Memang dia senengnya sama yang asem-asem, pokoknya yang buah-buahan gitulah dia suka banget. Beda sama abang itu yang penting udah makan satu potong atau paling banyak 2 potong itu dia udah udah nggak mau lagi biasanya. Nah, ini bagian yang sisanya ini bakal aku simpan nantinya di kulkas. Terus ini udah keesokannya lagi, jadi aku rencananya mau bikin bihun goreng. Kalian juga ini nanti buat makan para tukang-tukang bangunan di rumah aku yang memang sepupu aku juga ya. Jadi ini aku lagi buangin buangin tangkainya cabe. Jadi aku kalau misalnya masak sekarang itu kalau buka-bukain bahan-bahannya atau potong-potongin tuh di sini aja, karena memang kita tuh sekarang nggak punya dapur ya. Tapi kalau masak tetap di luar karena nggak mungkin ya ditaruh di dalam ruangan ini, soalnya kan aku punya anak-anak yang masih kecil 2. Jadi aku palingan kalau motong-motong bahannya di sini gitu. Nah, ini aku lagi potongin daun bawang.
Aku cepetin ya videonya karena takut nanti teman-teman yang nonton itu bakal bosan ya, karena ini memang prosesnya lama banget, motong-motongin daun dan bahan-bahan buat bikin bihun goreng. Terus ini mudah-mudahan aja ya renovasi kamar adik aku, terus kita mau bikin dapur sedikit gitu, dapur darurat aja duluan, itu bisa cepet gitu, jadi aku bisa masak lagi di luar. Maksud aku bukan di luar ya, tapi di dapur gitu, tapi sekarang dapurnya memang belum ada, jadi nanti kalau aku mau masak bihun goreng ini rencananya nanti di luar aja. Terus ini aku lanjut ya motongin daun seledri. Sebenarnya daun seledri ini anak-anak aku tuh kurang suka ya, tapi karena kalau nggak pakai bahan-bahan lengkap ini nanti baunya itu nggak wangi gitu, karena memang yang makan itu bukan anak-anak aku aja tapi kita sekeluarga. Jadi nanti yang buat anak-anak aku pasti aku pisahin dari bihun yang aku kasih ke anak-anak. Aku sebenarnya kalau masak-masak kayak gini tuh suka banget, apalagi kalau masak kue, cemilan kayak gini, itu aku semangat banget. Tapi kalau biasanya yang masak buat sambal untuk makan di rumah itu biasanya memang ama aku ya. Jadi walaupun ini aku masak kelihatannya sendiri, tapi tetap dibantuin sama ama. Jadi kita masaknya itu bisa dikatakan berdua gitu. Nah ini semoga aja ya nggak turun hujan, karena kalau turun hujan kita nggak bakal bisa buat masak. Nah memang kompornya itu taruhnya di luar gitu. Ini sekarang nih di sini itu musim hujan, sering hujan gitu, hampir tiap hari hujan. Jadi kadang-kadang buat masak itu kita bener-bener susah ya sekarang ini, karena kalau hujan kita bisa kebasahan gitu kalau di luar. Nah ini udah hampir selesai ya, aku lagi motong-motong bahannya, beres-beres bahannya, ini udah hampir selesai. Ternyata masih ada bawang yang harus aku buka. Nah ini buat motong bawang ini adalah hal-hal yang paling bukan hal-hal sih, tapi sesuatu yang bikin aku itu sedih gitu. Aku suka nangis kalau buka bawang gitu, jadi kayak orang yang sedih banget gitu. Aku bener-bener nggak bisa sama sekali kalau buka bawang gitu. Biasanya dulu kalau aku ngontrak itu kan aku masak, biasanya aku bakal pakai helm gitu kalau buat buka bawang ini. Mungkin bagi sebagian orang gitu ngelihatnya mungkin nih orang jarang masak kali ya, tapi kalau aku bilang gitu ini udah emang entah kebiasaan atau memang aku nggak bisa sama sekali buka bawang. Nah untungnya ini aku dibantuin sama ama aku buat buka bawangnya. Aku benar-benar nyerah ya, melambaikan tangan kalau harus disuruh buka bawang. Begitu juga sebenarnya sama daun bawang ya. Daun bawang itu kalau udah terlalu banyak aku potong itu bakal perih juga ke mata gitu, udah kayak orang nangis sedih gitu buka bawang doang. Nanti ada yang bilang masa iya masak nangis gitu, tapi emang gitu aku tuh nggak bisa sama sekali kalau buka bawang merah. Aku nyerah kalau bawang merah. Ini sebenarnya ama aku lagi ngomelin aku ya bilang masa ya buka bawang merah aja susah, gimana nanti kalau udah nggak ada ama gitu, siapa yang bukain bawang. Ya aku bilang aja nanti kalau buka bawang itu aku bakal pakai helm itu kayak biasanya. Terus ini aku lagi mau ngiris lobak, karena memang bihunnya aku kasih lobak nanti sayurnya. Ini karena susah banget ya kayaknya di kayak di papan alas itu, makanya aku mutusin buat kayak gini aja motongnya gitu, aku angkat aja gitu. Terus aku iris tipis-tipis biar sayurannya itu nggak terlalu besar dan kerasa gitu sama anak-anak, soalnya anak-anak itu agak sulit gitu makan sayuran. Nah ini sisanya aku taruh di kulkas. Terus ini udah aku masak bahan-bahan tadi ya, udah aku masukin semua. Terus aku masukin juga lobak. Proses masaknya itu sebenarnya nggak susah ya, tinggal cemplung-cemplung aja kalau bahannya itu udah tersedia. Nah ini sebenarnya aku itu tadi matiin kompor gas dulu, soalnya tadi bagian atas atap tempat aku masak ini itu dibuka gitu, jadi itu masakan aku tutup semua karena takut masuknya debu-debu gitu. Jadi aku masak ini sempat terhenti juga karena masih buka-bukain atap rumah itu, karena memang sisi
sisi kiri bagian rumah aku tuh kan itu ditambah gitu sama kamar adik aku, sama nantinya dapur di belakang. Jadi mau nggak mau itu atap-atap yang lebih gitu dibuka gitu. Nah, jadi kita itu benar-benar kayak berpindah-pindah gitu masak ya. Jadi kalau di sini dikerjain, nanti kita pindahnya ke sisi yang lain. Terus kalau di sisi pas yang kita masak itu juga lagi ngerjain bangunannya, itu kita juga pindah lagi gitu. Nah, ini aku udah aduk-aduk bihunnya ya. Jadi kali ini aku masaknya pakai bihun. Biasanya sih aku juga masaknya itu pakai mie kuning. Karena aku pengen ngerasain gitu gimana sih kalau bihun goreng gitu aku masak. Biasanya sih ada yang jual, cuman kalau buat masak bihun ini aku baru ya. Ini baru aku coba masak bihun goreng tuh. Ternyata bihun goreng masakan aku itu lumayan enak ya, itu kata aku ya. Karena memang aku lihat itu anak-anak suka, suami aku suka, terus yang makan itu bilang ini lumayan lah gitu ya, lumayan enak. Jadi aku makin senang lagi buat masak. Nah, selanjutnya nanti aku juga bakal masak lagi. Ini udah sorenya ya, jadi aku udah kedatangan kelambu aku yang aku tunggu-tunggu. Soalnya kelambu aku itu udah robek gitu. Soalnya memang aku butuh banget karena di kamar itu bener-bener banyak nyamuk gitu. Jadi ini aku beli kelambu yang lebih murah daripada sebelumnya. Tapi walaupun harganya murah ya, tapi kualitasnya itu tetap bagus gitu. Ini aku belinya cuman dengan harga 36.000 udah dapat kelambu. Bagus banget. Kemarin itu aku belinya itu hampir 80 ribuan ya, tapi nggak jauh beda gitu. Nah, ini bahannya aku lihatin ya. Kalau menurut aku ini udah bagus untuk harga 36.000 gitu. Ya udah, kalau gitu sampai di sini ya video aku. Semoga yang nonton video aku suka. Makasih ya yang udah subscribe channel aku, yang udah nonton. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.